Duduk apa berdiri ya? Iya ya, ibu-ibu. Wah iya, ibu-ibu di belakang ya. Baik. Oh, mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita hidup. Betul kan? Masih hidup semuanya? Ada yang meninggal di belakang? Enggak ada ya? Alhamdulillah kita masih hidup. Tapi saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah banyak yang meninggal. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, teman-teman saya, sahabat saya banyak yang sudah meninggal. Kita pun akan meninggal juga. Itu satu kepastian. Ya. Meninggal nggak usah dipikirkan, karena dia pasti datang. Masalahnya adalah kalau kita meninggal, diterima apa enggak sama Allah. Itu yang harus dipikirkan. Ya kan? Kan sesuai dengan surat Az-Zumar. Masjid ini Az-Zumar ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Masya Allah. Itu ayat itu kalau dibaca menangis kita. Ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Masya Allah. Nanti kata Allah ada dua rombongan di padang mahsyar. Satu rombongan mereka yang berjalan menuju neraka jahanam. Ketika sampai di depan pintu neraka itu, malaikat bertanya, apa dulu nggak ada yang mengingatkan kalian waktu hidup di bumi? Rombongan itu berkata, ada yang mengingatkan kami. Tapi kami tidak menghiraukannya atau mengabaikan saja. Sehingga berlakulah ketetapan Allah bagi kami. Dan akhirnya, qila dakhulul jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian semua ke neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada kabar gembiranya, yang satu lagi sambungannya, jangan sampai situ aja bacanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masya Allah. Satu golongan lagi, ya, berbondong-bondong jalannya. Menuju kemana? Masya Allah. Mudah-mudahan inilah jamaahnya. Amin. Ya. Insya Allah. Semoga kita golongan yang kedua ini, yaitu berbondong-bondong menuju Raudatul Jannah. Ketika dibuka pintu surga itu, kemudian nggak ditanya-tanya lagi oleh malaikat. Malaikat bilang apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Silakan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan mereka yang sudah memasuki itu berkata, ya Allah, inilah rahmat darimu sebagaimana dulu engkau janjikan kepada kami. Masya Allah. Mudah-mudahan ini semuanya adalah jalan bagi kita untuk tergabung dalam rombongan orang-orang yang menuju Raudatul Jannah. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya sudah 2 kali ke sini ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pak Herman nampaknya masih muda terus ya. Pak Rosyad, alhamdulillah masih sehat-sehat ya. Tapi ada yang sudah makin putih rambutnya. Ya. Oke, Pak Mukhtar apa kabar? Alhamdulillah. Ini MKPD saya tanya sama Pak Rosyad, katanya udah 40 tahun ya. Masya Allah. Pengajian terus suling seperti ini.
Ini adalah cara kita untuk terus memelihara diri kita supaya kita itu benar-benar jalan pada ridha Allah. Karena kata Umar bin Khattab, takwa itu susah mendefinisikannya. Itu yang mudah kata beliau begini, ibarat kamu jalan di jalan yang lebar tapi banyak ranjau. Ya kan? Kalau nggak hati-hati kena ranjau. Jalan sana kena ranjau, sini ada ranjau. Nah, hari ini banyak ranjau nggak? Banyak. Ya kan? Ranjau duit, betul? Apalagi yang pejabat-pejabat tuh, kepala dinas, ya kan, anggota DPR, banyak sekali ranjau. Kalau nggak hati-hati, kena Pak. Korupsi lah, gratifikasi lah, betul? Riba lah, ya, atau ranjau mata. Banyak nggak ranjaunya? Wih, banyak sekali kan. Coba kalau nggak begitu dibuka handphone, kita sih nggak mau ngelihat, betul nggak? Waduh, banyak sekali, ya. Aurat-aurat yang bukan hak kita. Kan itu haram untuk kita lihat. Ya, kata Allah, tundukkan pandanganmu. Tidak boleh itu. Ya, kalau istrinya itu halal, kata Allah. Bahkan mereka adalah pakaian bagimu. Dan kamu pakaian bagi mereka. Tapi kalau yang tidak, itu haram. Itu ranjau itu. Begitu kita lihat, berkurang kesucian di hati kita itu. Ya, makanya harus dijaga. Apalagi ranjaunya? Apalagi coba, itu baru 2 ranjaunya kan? Oh, jabatan. Oke, jabatan, perdagangan, betul? Yang dagang nih, ya kan? Mudah sekali kan untuk mengelabui. Coba ada orang jualan handphone, ini aneh juga. Yang promonya itu adalah handphone yang harganya 20 juta. Samsung A berapa itu ya? S24 ya. Wah, ini ibu-ibu nampaknya lebih hafal dari saya ya. Promonya itu Samsung S24, harga 20 juta. Ya kan? Begitu dia jual, harganya 1.200.000. Semua orang berbondong-bondong beli. Ya kan? Begitu dikirim sampai rumah, palsu. Coba, menipu tidak itu? Menipu. Betapa banyaknya kesempatan orang untuk berbuat salah. Menipulah, manipulasilah, tanda tangan. Banyak orang salah, tanda tangan. Kalau di rumah, banyak sekali. Suami ngomong sama istrinya, bisa salah nggak? Bisa. Mudah sekali kita salah. Mudah sekali kita persepsi buruk sama suami kita, sama istri kita. Mudah sekali kita juga berkata-kata yang tidak pas kepada anak-anak kita. Mudah sekali tangan kita berbuat salah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, belum lagi perasaan kita yang harusnya perasaan bergembira, persepsi baik sama istri, suami, teman, tapi kita persepsi buruk. Belum lagi gampangan ria. Betul? Mudah sekali, aku tadi bacaannya bagus ya. Jadi imam kan Ustadz kan? Mudah sekali, kerudungku ini bagus ini, harganya berapa? Mau tahu nggak belinya di mana? Ya, mudah sekali orang ria. Ya, apalagi yang suka flexing, betul nggak ibu-ibu? Kok ibu-ibu sih flexingnya? Bapak-bapak juga bisa flexing ya. Anehnya itu bukan cuma hartanya yang dipamerkan, badannya dipamerkan. Ngaco betul. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ranjau-ranjau berkeliaran, berterbangan di mana-mana, itu bisa mengotori diri kita, betul nggak? Oleh karena itu jadi orang yang takwa, kita sangat mawas diri, hati-hati, supaya kita tidak terjebak pada ranjau itu. Dan caranya adalah, alhamdulillah, ngaji seperti ini menguatkan keimanan kita. Betul tidak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan MKPD ini bisa terus berjalan. Sampai kapan Pak? Ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Sampai nanti suatu hari ditanyakan, ayu yaumin hada ya Rasulullah. Hari apa ini ya Rasulullah? Ya kan? Rasulullah menjawab, hada yaumul qiyamah. Ini hari kiamat. Ya, umatku. Masya Allah. Tapi saat itu Pak Herman masih sibuk ngurus pengajian. Luar biasa. Ibu-ibunya masih berbondong-bondong datang ya untuk bersama-sama ngaji. Insya Allah. Dan waktu itu pasti datang. Pasti nggak? Yakin nggak? Seyakin kita mati. Mati ya pasti nggak? Pasti. Karena itu kiamat itu pasti.
Dan yang namanya hari pembalasan itu pasti. Maka jangan ada keraguan sedikit pun untuk kita jadi orang yang baik, orang yang bertakwa, jaga diri baik-baik. Berat itu, iya memang, itulah ujian bagi mereka yang beriman, ingin dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Enggak gampang Pak, menahan diri dari hawa nafsu yang buruk-buruk itu enggak gampang. Itu baru menahan diri dari yang buruk, belum lagi kita berbuat baik. Ada lagi tantangannya. Ya. Jadi nggak cukup memang hanya menahan diri dari berbuat dosa, tapi juga harus berbuat baik. Kalau kita nanam padi, nggak cukup hanya mencegah hama supaya hamanya tidak menyerang tanaman kita, betul? Tapi apa yang dilakukan? Pupuk dong tanamannya, rawat tanamannya. Jadi jangan hanya mencegah hama. Ya, itu mengapa tidak cukup hanya nahi mungkar, tapi juga amar ma'ruf. Ya kan? Kita tidak hanya menghindari dari dosa, tapi cuma diam aja. It's not enough. Tidak cukup. Kita harus melepaskan kebaikan kita. Oke, Bapak Ibu, oleh karena itu untuk MKPD kita bacain pantun dulu supaya semangat ya. Ini pantun dadakan ini Pak. Apa kira-kira pantunnya ini? Belum. Ya. Jauh berjalan banyak dilihat. Kulihat ramai pedagang menuju ke pasar. Ya. Nampaknya jamaah MKPD ini hebat-hebat. Memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka di Masjid Az-Zumar. Cocok ya? Oke ya. Pantun tuh harus begitu dia, pasangan-pasangan ya. Satu lagi ya. Ini karena yang hadir yang sudah 50 ke atas, jadi jauh berjalan, udah tadi ya, lama hidup banyak dirasa, betul ya? Tidak hanya suka, tapi kadang-kadang duka. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Semoga insya Allah dunia dan akhirat kita bahagia. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sekarang supaya semangat, kalau saya tanya apa kabar, luar biasa gitu ya. Apa kabar? Luar biasa. Ibu-ibunya luar biasa. Belum, kenceng dikit ya. Apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau belum semangat itu coba salaman dulu kiri kanan. Assalamualaikum bos. Nah, jangan diam aja, Assalamualaikum bos, gitu. Harus semangat ya. Ini ngaji mengantuk nanti kalau nggak gitu ya. Senyum dulu semuanya. 2 senti kiri, 2 senti kanan. Nggak apa-apa, udah ompong dikit nggak apa-apa. Nah ya, oke. Alhamdulillah, karena senyum itu adalah sedekah. Ya, kita pakai modal duit nggak ada, udahlah senyum aja lah, nggak pakai modal. Ya, sedekahnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tema kita hari ini Pak Rosyad WA saya, cocok Pak, 80 tahun Indonesia Merdeka. Ngeri ini. Ya, ini pidato Prabowo ini kemarin kan? Betul kan? Ada yang bilang, Prabowo ini omong-omong aja. Ya kan? Ada yang bilang kayaknya serius nih Prabowo. Ada yang bilang penakut juga dia ternyata. Ya kan, macan ompong juga. Jadi banyaklah persepsi, betul kan? Nah, kita persepsinya mau gimana ini? Ya, oke, kita harus berdasar juga. Ya, kalau kita bilang omon-omon harus berani juga. Ya, apa saja yang dia hanya omon-omon. Saya lagi buat riset, Bapak Ibu. Riset saya nggak tanggung-tanggung, meneliti 100 pidatonya Prabowo. Ya kan? Dihubungkan dengan kebijakan publik yang dia ambil. Nah, omon-omon nggak dia? Kalau nanti hasilnya itu omon-omon, wah kayaknya ribut nanti Indonesia ini. Ya kan? Tapi kalau memang dia konsisten dan kemudian menjalankan kebijakan publiknya memang benar seperti yang dia pidatokan dan untuk kemajuan Indonesia, saya rasa bagus juga kalau kita dukung, betul ya? Ini pendukung Prabowo bukan ini?
Kata kata Pak Adi Mansur, saya ini pendukung Prabowo Pak, tapi 2019. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira memang masjid tidak cukup hanya bicara fikih, setuju nggak? Kita bicara juga dong tentang politik, tentang ekonomi, benar nggak sih? Ya kan? Karena dengan seperti ini, politik itu adalah kehidupan sehari-hari, ekonomi kehidupan sehari-hari, agama untuk hidup di mana? Hidup sehari-hari. Jadi kalau kita agama diturunkan Allah hanya untuk bahagia di akhirat, bukan untuk ngurus ekonomi, ngurus politik, ngurus pendidikan. Loh, kapan agama itu diamalkan? Jadi Islam itu diturunkan untuk memperbaiki cara berdagang, cara bikin perusahaan, cara bangun organisasi. Ya. Jadi Islam itu diturunkan bukan di awang-awang. Bukan hanya untuk kamu duduk diam di masjid, tinggalkan tuh ekonomi, tinggalkan tuh dagang, tinggalkan tuh politik. Udahlah, politik terlalu kotor Pak, mending kita di masjid aja zikir. Benar nggak sih ngomong gitu? Salah dong. Kalau orang baiknya yang tinggal di masjid tadi itu tidak ngurus politik, politik diurus oleh siapa? Yang nggak bertuhan. Jadi kalau orang yang bertuhan nggak ngurus ekonomi, nggak ngurus perdagangan, akhirnya ekonomi dan perdagangan diurus oleh mereka yang tidak bertuhan. Mereka yang menghalalkan segala cara, mereka yang menjadikan riba, karena dia tidak bertuhan. Mereka yang menjadikan politik sebagai hanya untuk kekayaan diri pribadi dan keluarganya dan anggotanya, dan untuk berfoya-foya. Kenapa? Dia tidak iman pada Allah. Contohnya siapa? Kali ya. Contohnya langsung tembak langsung aja. Ya, tapi kalau penceramah nggak boleh tembak langsung ya. Kalau jamaah boleh itu. Kalau ceramah ini live ini ya. Ini ditonton oleh ribuan orang ini. Ya, hari ini ada yang relay. Ada berapa YouTube yang relay live. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus meyakini bahwa beragama adalah untuk mengatur urusan dunia. Jadi urus negara ini harus diatur dengan aturan agama. Artinya kalau kita baca Quran, nggak hanya sekedar ingin dapat pahala. Ini umat Islam kadang ngafal Qurannya supaya dapat pahala. Nggak apa-apa bahwa kita mendapat pahala, tapi fahami maknanya untuk diamalkan. Jadi double gitu loh, double gardan. Ya kan? Pahala itu bonus saja dari Allah. Tapi yang utama adalah ambil maknanya, fahami dia, ambil maknanya, dia amalkan. Semua Pak, ya semua. Kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu semuanya. Ya. Bapak Ibu, saya punya ngaji setiap pagi, tapi sini ngaji juga kan. Setiap pagi itu ngaji Quran jam 5:30 sampai jam 6, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Ahad begini, itu 1 jam. Setiap hari. Oh, berusaha berapa? Entah, ila yaumil qiyamah. Ya. Kenapa kita harus ngaji setiap pagi? Karena otak kita itu kayak badan kita ini. Sarapan pernah libur nggak? Ibu-ibu bikin sarapan tiap pagi kan? Nah, tapi sarapan asupan iman kita tiap hari enggak? Itu masalahnya. Karena begitu kita bangun tidur, apa yang dilihat dulu? Ya kan? Begitu kita lihat handphone, nah tadi segala macam yang enggak kita perlukan pun muncul di handphone kita. Betul? Jadi kebayang ya, kalau otak kita itu tidak dibangun, ya tidak isinya itu bukan satu prosesor yang mampu menyeleksi semua yang kita lihat di handphone dalam kehidupan ini, betapa akan rusak. Mata kita menyerap, betul? Telinga kita menyerap, ya kan? Semua yang kita rasakan kita serap ke dalam otak kita, ke dalam benak kita. Di situ kita berpikir. Kalau prosesornya nggak benar, maka sampah yang masuk, sampah diolah, akhirnya apa? Sampah yang keluar. Itulah teori garbage in, garbage out. Kalau prosesornya nggak benar.
Oleh karena itu, kita itu nggak boleh hanya pasif menerima. Kita harus punya prosesor yang betul di dalam pikiran kita. Kalau alat gilingnya bagus, sampah yang masuk digiling jadi apa dia? Pupuk. Tapi kalau penggilingnya nggak benar, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Pertanyaannya, kita sudah punya belum prosesor yang benar di otak kita? Nanti kita bertanya lagi, kalau kita sudah benar, anak-anak kita bagaimana? Oh, lebih berat lagi. Cucu-cucu kita bagaimana? Anak-anak muda kita bagaimana? Ya, jadi maka ceramah ini hari ini harus ceramah yang penuh semangat ini. Ayo ready? Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, kembali kepada tadi bahwa kita ini hidup bernegara. Kenapa kita harus peduli kepada negara? Ada yang bisa jawab nggak? Banyak orang bilang, sudahlah Pak, ngapain juga ngurus negara? Ngurus diri sendiri yang penting selamat, betul? Yang penting kita udah sembahyang, kita udah sholat, kita udah zakat. Ngapain juga ngurus? Kan sudah ada yang ngurus Pak. Udah ada bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya. Ngapain juga diurus-urus Pak? Udahlah kita duduk tenang, diam. Kita percayakan semua sama mereka. Ada nggak orang ngomong gini? Banyak. Ada bahkan yang merasa hidupnya udah selesai. Saya mau udah selesai Pak semuanya. Anak saya mau udah berhasil semua. Cucu saya pun udah sukses Pak. Ngapain juga ngurus yang macam-macam itu? Bikin pusing Pak. Ya kan, mending apa? Ayo ngaji. Nggak lagi berpikir tentang kehidupan. Ya, ada yang datang ke saya Pak. Pak, saya mau ke Madinah. Ngapain? Saya mau ngaji di Madinah. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Loh, serius, ini terus story. Pergi beliau dari Medan, sampai di airport, Cengkareng. Mau kemana? Jumpa kawannya kan? Kemana? Saya mau ke Madinah. Saya mau meninggal di Madinah aja. Kenapa? Ya udah selesai semuanya. Dia itu pejabat di BUMN dulu. Ya, udah selesai urusannya, semuanya udah selesai, anaknya pun udah dikasih rumah satu-satu. Ya kan? Bahkan urusan meninggal dia udah diselesaikan semua. Nah, begitu sampai di airport, jumpa kawannya bilang, kamu ini egois. Kamu urus diri kamu sendiri. Emang gak ada orang di kampungmu yang perlu pertolongan kamu? Emang di sana orang sudah soleh semua kayak kamu? Banyak itu orang miskin, yang mau sholat aja gak bisa. Yang mau sekolah anaknya gak bisa. Tuh lihat tuh mereka butuh pertolongan. Emang kamu mau surga sendiri? Nah, 1 jam Pak dia bicara itu, akhirnya ketinggalan pesawat. Ya kan? Apa yang terjadi? Terpaksa dia balik ke Medan lagi, tapi berubah dengan obrolan itu. Akhirnya apa? Nggak jadi dia ke Madinah, dia bikin pesantren di kampungnya. Coba, mana lebih bagus? Meninggal di Madinah sana sendirian, atau pergi nolongin orang? Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu baca, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah." Kalau kamu berharap kelak berjumpa dengan Allah Tuhanmu, perbanyak amal solehmu. Apa itu amal soleh? Karya. Apa itu amal soleh? Prestasi. Apa itu amal soleh? Karya yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya menghitung berapa banyak zikir, tapi tidak berbuat baik kepada masyarakat. Jangan hanya menghitung pahala sholat, tapi tidak menghitung berapa kebaikan yang aku sudah ciptakan di Republik Indonesia ini. Oke, bahwa diri pribadi sudah, keluarga sudah, tapi masyarakat? Nah, itu kalau dievaluasi, bisa nggak tidur kita, betul kan? Bukan itu aja. Ya kan? Banyak lagi kisah-kisah yang datang kepada saya. Kemarin saya haji, kemudian ada datang ke saya itu, Pak Legisan, saya ini, Pak, jangan dimotivasi lagi untuk berjuang. Udah selesai perjuangan saya, Pak. Saya ini kan kemana-mana ngomong aja, Pak Adi kan. Ya kan? Udah Pak, saya ini udah 70 tahun, Pak, jangan dimotivasi lagi. Saya udah selesai semua urusan saya. Ya, saya kemudian berkaca, Pak, itu Mahathir Muhammad umurnya berapa? 100 tahun. Lalu Bapak yang 70 kenapa merasa sudah selesai?
Jadi nggak boleh merasa selesai. Jadi Pak Mutar belum selesai ya Pak? Wah, nanti selesainya kapan? Saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak selesai yang namanya berjuang. Pak kan sudah encoknya udah pegel Pak. Justru kesulitan yang ada itu membuat derajat perjuangan kita lebih tinggi. Kalau lagi mudah dan mudah, derajat perjuangannya, kesulitannya lebih rendah. Jadi semangat itu yang dihitung oleh Allah. Kenapa? Semakin kuat kesulitannya, semakin tinggi handicapnya, semakin nilainya berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menghitung atau mengukur keberhasilan perjuangan kita itu dari hasil outcome-nya. Ya bagaimana kita menghitung outcome perjuangan kita? Misalnya dalam partisipasi kita bernegara ini, maka hasilnya kan nggak bisa dilihat. Maka yang dilihat adalah kesungguhan dalam perjuangan kita. Setitik pun yang kita berikan amal jariah itu, amal kebaikan itu dihitung oleh Allah. Semakin sulit kita melakukannya, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Sedekah 1 juta, padahal tabungannya 10 miliar. Kecil bukan 1 juta? Kecil. Ya kan? Tapi sedekah 10.000, uangnya cuma 100.000. Besar apa kecil? Besar, karena bagi dia sulit 10.000 dari 100.000. Tapi kalau 1 juta, tabungannya 10 miliar, nah 1 juta mah kecil. Jadi bukan angkanya, bagi diri pribadi loh. Jangan dilihat impact-nya, bahwa 10.000 tentu dampaknya kecil dibanding 1 juta. Tapi bagi yang melakukannya, maka kecil ya 10.000, tapi di hadapan Allah itu besar nilainya. Kenapa? Kesulitan. Jadi semakin kita sulit melakukannya, semakin tinggi nilainya. Maka jangan berhenti karena kesulitan. Maka ada ayat Allah itu kan Pak Rosyad kan, Allah mengatakan, pergilah kamu berjuang walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya kan? Jadi kalau dalam keadaan lapang mudah saja. Ya, tapi dalam keadaan sempit, wah itu yang berat. Oke, Bapak Ibu, belum cerita 80 tahun merdeka nih. Oke. Kepanjangan pengantarnya nih. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas surat Al-Balad. Siapa yang sudah hafal surat Al-Balad? Dapat hadiah dari MKPD. Hafal ya. Jadi pengajian kita pagi ini luar biasa ini. Sebelum kita kaji Al-Balad, dibacain dulu surat As-Soff oleh imam tadi. Hafal nggak surat As-Soff? Itu suratnya para pejuang. Ya, pejuang itu siapa Pak? Ya kita. Kita harus jadi pejuang. Jangan pejuang di sana, bukan. Kitalah yang harus jadi pejuangnya. Nah, surat itu menggambarkan bagaimana perjalanan jiwa manusia yang menjadi pejuang, maka dia harus dekat dengan Allah. Ya, dimulai dengan tusabbihullahu samawati, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim dan seterusnya. Kemudian dipanggil kita semuanya untuk berjihad di hadapan Allah. Jadi ayat itu tadi kira-kira, siapkah Bapak Ibu semuanya berjihad? Wah, siap? Takut? Gampang? Tidak. Ya, orang beriman itu 2 cirinya. Takut berbuat dosa, berani berbuat baik. Ayo ready? Kalau dia takut berbuat baik, berarti apa? Tipis imannya. Berani berbuat dosa, berarti apa? Tipis imannya. Ini dibalik, berani berbuat dosa, takut berbuat baik. Ya, ciri beriman itu dia berani dia berbuat baik. Jadi bikin usaha berani, tampil jadi gubernur berani, ya kan? Tampil jadi DPR berani, maju ke depan. Itu ciri orang yang beriman. Jadi imannya itu produktif. Ada iman yang nggak produktif, ada. Imannya beriman, tapi semuanya sudahlah biar Allah aja yang menyelesaikan. Kita mah cukup doa saja. Loh nggak bisa begitu. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya minta kepada Musa, wah ya Musa, mintalah sama Tuhanmu itu supaya kami ini diberikan air minum. Ya kan? Apa kata Musa? Ya Allah, berikanlah kami air minum. Ya kan? Kemudian apa kata Allah? Datang langsung hujan? Enggak. Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu itu Musa. Jadi ada wasilahnya.
Dipukulkan tongkatnya ke batu, subhanallah memancar 12 mata air. Ya kan? Dan kemudian masing-masing suku akhirnya mengambil ke-12 air tersebut. Artinya apa? Doa tidak cukup Bapak Ibu. Harus ada ikhtiar langsung maju ke sana. Itu Nabi loh. Ya kan? Ini juga bisa diartikan bahwa kalau kita punya usaha harusnya 12 jumlahnya ya. Kan 12 mata air sumber penghidupan. Oke, kembali ke 80 tahun Indonesia Merdeka. Jadi kita udah siap untuk bicara tentang surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini surat yang kalau bicaranya dengan lemes tuh nggak bisa. La uqsimu bihadal balad. Ya, aku bersumpah demi negeri ini. Negeri mana? Nah, dalam kitab tafsir dikatakan itu Mekah, kota Mekah. Tapi ada satu tafsir yang mengatakan itu tidak hanya Mekah, tapi juga negeri-negeri yang lain. Jadi kalau mu di situ, ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Engkau lahir di negeri ini. Di situ dikatakan itu Nabi Muhammad. Ya, tapi kalau itu kita hubungkan dengan diri kita, maka Allah bersumpah kepada negeri-negeri yang ada di muka bumi dan anta di situ adalah kita yang lahir di negeri itu. Berarti kita di mana? Indonesia. Ya kan? Wawalidi wama walad. Ada pertalian darah antara bapak dengan anaknya. Dalam konteks negeri berarti apa? Ibu pertiwi dengan putra negeri. Betul nggak sih? Jadi ada pertalian darah. Kita yang lahir di negeri ini harus bertanggung jawab terhadap negeri ini. Kita nggak bisa hanya mendiamkan. Jadi strata masyarakat itu Bapak Ibu, kalau di sebuah negara itu ada 4. Ya, minimal 4 atau 5. Satu, namanya kerumunan. Kerumunan ini orang biasa yang tinggal di wilayah Aceh sampai Papua. Ya kan? Dia nggak tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara dan nggak peduli dengan kehidupan warga negara. Banyak nggak yang begitu? Yang penting mah hidup Pak di negeri ini, betul? Yang penting bisa numpang hidup, cari makan, selesai. Dia itu kerumunan. Orang seperti ini diajak ngaji, nggak bisa dia. Apalagi ngomongin negara, ngomongin politik, ngomongin nolong orang, ngomongin orang miskin, ngomongin stunting, nggak nyambung sama dia. Saya pernah ketemu dengan diskusi begini, Pak, hidup ini kan yang penting kita nggak gangguin orang, Pak. Ya kan, ngapain juga kita ngurusin orang lain? Ya kan? Ngapain kita ngurusin orang miskin? Kan sudah ada yang ngurus itu, Pak. Coba kalau semua orang seperti itu yang disebut dengan kerumunan. Dia cuma kerumunannya aja di sini. Nah, itu paling bawah. Yang kedua adalah warga negara. Siapa warga negara? Dia tahu haknya sebagai warga negara. Dia tahu bagaimana negara berbuat untuk rakyatnya. Warga negara levelnya lebih tinggi. Kalau hak-haknya dilanggar oleh pejabat negara, dia bisa protes. Salah ini. Kok pajak naik 1000%? Tafadhol. Ya kan? Diam aja nggak dia? Warga negara bergerak dia. Oh, kalau 1000% bahaya nih. 250%, bahaya ini. Ini apa artinya? Dia warga negara yang harus, dia mengerti undang-undang, mengerti peraturan, mengerti regulasi, mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Ketiga, dia punya empati kepada warga negara lain. Bukan hanya hak dirinya kalau dilanggar dia protes, tapi dia empati. Loh, ini saudara-saudara saya di negara yang sama, saya harus bela dia. Memang Rempang tuh jauh dari sini kan? Jauh. Dia punya empati. Oh, ini saudara saya juga sebangsa dan setanah air. Oh, ini di Papua. Oh, ini di PIK 2. Oh, ini di mana? Ya kan? Oh, ini di Sulawesi. Oh, ini di mana-mana. Jadi orang yang level 3, dia warga negara yang punya empati kepada warga negara yang lain. Kalau hak-hak mereka dilanggar, dia akan bangkit mengaktifkan empatinya untuk bergerak memperbaiki keadaan. Ya? Halo? Oke, yang keempat apa? Setelah dia punya empati kepada warga negara yang lain, maka level 4 adalah dia ikut kontestasi. Apa maksudnya? Nyalon. Oh, ini di tukang pangkas ya, kalau ini nyalon. Nyalon. Ya. Jadi calon legislatif,
Bupati, wali kota, gubernur, presiden. Ini namanya kontestan. Ada periodenya. 5 tahun sekali. Ya. Nah, itu silakan. Bukan cuma silakan, memang itulah tipe-tipe warga negara. Ada yang milih jadi kerumunan aja, ada jadi warga negara, ada warga negara yang punya empati, ada yang keempat adalah dia kontestan. Dia maju. Kenapa? Dia sadar, ini orang kalau dikasih peringatan aja nggak bisa. Kita harus rebut kekuasaan. Karena dengan rebut kekuasaan, dia bisa mengatur dan mengubah banyak hal. Untuk bisa maju pemegang kekuasaan, dia harus maju untuk jadi kontestan, ikut kontestasi politik. Maka jadilah nanti dia pejabat politik atau pejabat publik yang bekerja bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi bekerja untuk publik, untuk masyarakat luas, untuk warga negara yang tadi jadi warga negara. Ya, nah setelah kontestasi selesai urusan politik, belum. Ada yang kelima namanya kompetisi. Ya, kompetisi adalah sepanjang kita hidup itu kompetisi. Apa yang dikompetisikan? Pikiran. Apa yang dikompetisikan? Prestasi, karya. Jadi eksekutif punya cara, legislatif punya cara, yudikatif punya cara, rakyat juga punya cara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Ya, 5. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Ayo, pilih dong. Nah, pilih yang nomor 5. 3, 4, 5. Hebat ya. Tapi jangan milih kerumunan ya. Ini cuma numpang hidup aja ini. Ya kan, cuma ngurus diri sendiri yang penting hidup. Ini kerumunan. Ya. Oke, jadilah minimal warga negara. Siap? Harus peduli kepada lingkungan. Ya, nah dari mana dasar kita peduli kepada lingkungan itu? Maka Allah sendiri yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dasarnya. Wahai manusia, aku jadikan kalian itu dari laki-laki, perempuan. Dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Artinya bahwa mengelompok menjadi satu bangsa, itu satu keniscayaan, kata Allah. Jadi nggak bisa kita hidup sendirian. Berarti kita harus hidup berbangsa. Dan membangun bangsa berarti perintah Allah. Memperbaiki bangsa adalah perintah Allah. Maka kalau kita tinggal di sebuah bangsa dan wilayah itu, berarti kita nggak bisa hanya jadi kerumunan. Kita mesti jadi warga negara. Naik lagi jadi warga negara yang punya empati. Naik lagi menjadi kontestan. Selesai kontestan ngapain? Berkompetisi pikirannya, jangan diam. Jadi hari ini selesai urusan pilkada, pemilu, betul? Tapi rakyat Indonesia sekarang sudah hebat. Mereka berani mengajukan protes kepada pejabat negara. Betul nggak? Pati, ingat? 250%, bangkit mereka. Ada 1000%, bangkit. Memang begitulah kalau warga negara itu aktif. Nanti lama-lama demokrasi di Indonesia ini akan jadi demokrasi yang berkualitas. Kenapa? Karena rakyatnya sudah bisa berpikir sendiri, rakyatnya bisa memilih apakah kebijakan negara, pejabat publiknya benar atau tidak. Demokrasi itu akan buruk hasilnya kalau rakyatnya cuma dikasih bansos. Buruk pasti hasilnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa berpikir lagi. Demokrasi itu buruk kalau rakyatnya tidak diajari tentang hak-hak berpolitik. Hak-hak sebagai warga negara. Itu kenapa masjid, kelurahan, kelompok-kelompok masyarakat harus mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Supaya kita bisa berpartisipasi aktif, ikut memperbaiki negara. Jadi tugas mengurus negara tidak hanya menjadi tugas pejabat negara. Ya enak lah Pak, dia ngurus negara dibayar, kita ngurus negara enggak. Enggak dibayar. Oke, tapi kan dampak keputusan negara larinya kemana? Ke kita. Jadi urusan priuk kita, urusan SPP anak kita itu adalah kebijakan politik. Maka kalau kita nggak ngikut kebijakan, memperbaiki kebijakan politik, kita akan terkena imbasnya terus. Oke? Apa kabar? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa ini? Tanggung jawab sebagai
warga negara. Jadi kita punya tanggung jawab kebangsaan, tidak cukup hanya tanggung jawab pribadi. Oke, oh, bagus juga diklik ya. Oh, ada rupanya slide-nya ini. Saya ini bawa banyak slide rupanya. Oke ya, coba lihat gambarnya. Tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba klik Pak. Udah ini pakai ini aja. Coba, kalau saya membayangkannya atau menggambarkannya begini nih. Pertama-tama, Bapak Ibu urusan pribadi kan? Setelah itu apa? Keluarga. Cukup? Belum. Ada urusan karyawan, lingkungan kita. Ada lagi urusan apa? Masyarakat. Ada lagi urusan apa? Bangsa dan negara. Apalagi urusannya? Dunia umat manusia dan alam semesta. Nah, di ujung sana itu adalah nanti ada Raudatul Jannah. Coba. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kapan selesainya hidup kita? Perjuangan kita? Enggak selesai. Jadi kalau orang udah merasa selesai pada diri pribadi dan keluarga, masih panjang lagi ke sana. Oleh karena itu, bicara al-balal adalah bicara kesiapan kita untuk ikut membangun di sana. Allahu Akbar. Ini saya menganggap semuanya kayak Mahathir Muhammad aja. Ya kan? Tapi Yusuf Kala berapa umurnya? 83 tahun Pak Rosan. Pak Rosan udah berapa sekarang Pak? 72. Masya Allah, 70 Pak. Oh muda ya? Masih muda, betul. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, lanjutkan bacaan surah Al-Balad. Ya. Wa walidi wa mawalad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kamu itu lahir dalam keadaan susah payah. Susah nggak? Ibu mengandungnya aja udah susah. Ya kan? Belum lagi menyusuinya, belum lagi memberi nafkah. Jadi manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan sangat susah payah. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan, ayah sabu Allah yaqdiru alai ahad, kamu mengira tidak ada orang yang melihatmu. Yaqulu ahlaktu malal lubada, ayah sabu alam yarahu ahad. Kamu berkata kamu telah berjuang banyak, kamu bilang kamu sudah berbuat yang banyak. Kamu ngira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirimu. Allah bertanya lagi, alam naja'allahu ainain, bukankah aku yang memberimu dua mata? Walisana wa syafatain, bukankah aku yang telah menciptakan dua bibir agar engkau bisa berbicara dan lidah untuk berbicara. Coba kalau bibirnya nggak ada, bisa bicara nggak? Coba aja semuanya, ngomong tapi bibirnya ditutup. Bisa nggak Pak? Allah yang menciptakan bibir itu. Tutup bibirnya, ngomong. Pasti nggak bisa. Dan itu Allah yang mengatakan, walisana wa syafatain. Dan aku ciptakan dua bibir itu supaya kamu bisa berbicara. Wahadainahun najdain. Dan aku jadikan di dalam hatimu itu dua jalan. Kebaikan, keburukan. Di dalam surah As-Sam dikatakan lagi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku berikan dua jalan. Kebaikan, keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung yang mensucikannya, rugi yang mengotorinya. Dalam surah Al-Balad disambung dengan kalimat falaqtahamal aqaba. Tapi mengapa kamu tidak menempuh jalan yang terjal dan mendaki? Masya Allah. Kalau kalimat pernyataan bacanya datar. Tapi mereka tidak menempuh jalan yang mendaki. Kalau pakai kalimat tanya, mengapa kamu tidak menempuh jalan yang terjal dan mendaki? Bukankah aku sudah berikan kamu dua buah mata? Bukankah aku sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak? Kenapa kamu hanya menempuh jalan yang santai-santai saja? Kan kira-kira gitu kan? Nah, jawablah. Enggak Pak, saya udah berjuang. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Jadi Allah itu mengatakan, kamu sudah diberikan segalanya. Maka Allah berkata, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang terjal dan mendaki itu? Apa? 5 dalam surah Al-Balad. 1, fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Bebaskan negerimu dari perbudakan. Hari ini kan nggak ada perbudakan Pak. Loh, perbudakan harta ada nggak? Ada. Perbudakan hawa nafsu? Ada. Perbudakan kekuasaan? Ekonomi? Oh, ada.
Jadi kita ini tidak merdeka. Di ekonomi ada banyak monopoli-monopoli dalam ekonomi sehingga kita tidak merdeka. Dalam politik ada otoritarianisme. Dalam nafsu kita aja kita dicengkeram oleh hawa nafsu kita sendiri. Betul nggak? Kita itu harus merdeka. Jadi memerdekakan diri, memerdekakan bangsa, kita udah selesailah merdeka dari si penjajah itu pergi. Tapi jangan salah bahwa penjajahan secara ekonomi, secara politik, secara budaya oleh bangsa yang lebih kuat kepada Indonesia masih terus berlangsung. Ya, jadi tidak selesai. Oleh karena itu perjuangan memerdekakan negeri belum selesai. Walaupun sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Satu. Yang kedua apa kata Allah? Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Kamu memberi makan pada saat kelaparan. Maksudnya apa itu? Sembako. Bagi nasi bungkus. Apa? Bansos. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Jalan mendaki yang kedua adalah kamu memberi makan. Artinya kalau dalam konteks negara, maka negara harus punya kemandirian pangan untuk memberi makan pada rakyatnya. Betul nggak? Berarti sektor pangan harus dikuasai, dikendalikan oleh negara. Berarti negara berkewajiban penuh untuk menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Sudah benar ada makan bergizi gratis, betul ya? Wah, ini pendukung MBG kayaknya nih. Ya kan? Tapi Allah yang mengatakan, saya ingin meluaskannya lagi bahwa ini bukan sekedar makan, tapi apa? Energi. Karena untuk menciptakan makanan harus ada energi. Ada listrik, ada apa lagi? Ada sumber daya mineral. Itu semua harus dikuasai oleh negara dalam rangka dia memberikan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi urusan sumber daya alam jangan malah diserahkan ke negara lain. Ini kalau mau dievaluasi, wah ini Bapak-bapak bisa, kajiannya bisa lama ini. Contohnya soal energi ini. Dulu kita sering kan ekspor apa dulu? Getah, betul? Ekspor kayu. Datang sini jadi apa? Ban. Betul kan? Sekarang ekspor apa? Oke. Sebelum itu ada ekspor LNG. Arun dikeruk 30 tahun. Papua dikeruk, betul? Puluhan tahun. Saya tanya, ini mau dibawa kemana? Ini Pak ke Cina, ke Korea. Untuk jadi apa? AC listrik. Ya kan? Orang Indonesia berapa banyak yang nggak punya listrik? Nah, wah ini kalau kajiannya lebih dalam nih, Bapak Ibu nih terbang-terbang nih pulang dari sini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah harus dikuasai oleh negara. Sekarang nikel, ekspor nikel. Pulang-pulang ke sini jadi apa? Mobil listrik. Kenapa enggak mobil listriknya dibuat di sini? Sama dengan dulu. Jadi kita itu hanya ekspor raw material, pulang ke sini baru jadi barang jadi. Dan impor ini, impor itu, impor ini, impor itu. Akhirnya apa? Di dalam negeri kita banyak tidak pengangguran di mana-mana. Kenapa? Karena industrinya tidak bisa menyerap tenaga kerja kita. Anak-anak muda kita kasihan. 1.000 yang diterima kerja, 20.000 yang daftar, betul? Jadi artinya umat Islam, orang masjid harus terjun ke sana, ikut memikirkan ini. Setuju nggak Pak? Allahu Akbar. Semangat ya. Nah, baru dua itu. Awit amun fi yaumin dzi masghobah. Kalau kita beri nasi bungkus, oke, alhamdulillah. Tapi dalam konteks negara harus menjamin ketersediaan pangan dan energi bagi rakyatnya. Jadi Indonesia yang kaya raya sumber daya alam jangan dibiarkan sia-sia atau bahkan diambil diekstrak oleh negara lain. Tapi kita kendalikan, kita kuasai untuk kesejahteraan rakyat. Kita dukung ya pemerintah yang berjuang untuk ini. Setuju nggak? Oke. Ketiga apa? Ayo dipercepat. Yatiman da. Ayo ibu. Ya, Al-Balad yang ketiga. Yatiman da makrobah. Apa itu? Kamu menyantuni anak yatim. Tapi anak yatim di Indonesia selalunya difahami dengan apa? Anak yang tidak punya bapak dan ibu, betul? Dalam konteks negara, yatim di situ bisa kita perluas maknanya. Mereka yang marginal dalam persaingan dalam kehidupan bernegara. Contohnya,
Anak yang lahir dari rahim ibu, ibunya tinggal di perumahan Pondok Indah. Kebayang nggak? Oke, bandingkan dengan anak yang lahir dari rahim ibu, ibunya sang pemulung. Si anak bisa memilih rahim ibu yang mana nggak? Nggak bisa. Tapi dua-duanya lahir. Pertanyaannya, mana yang lebih memungkinkan dari kedua bayi itu untuk tumbuh mendapat akses pendidikan? Pasti dong. Mana yang punya akses untuk bisa belajar bahasa Inggris? Mana yang punya akses sekolah ke luar negeri? Ini pasti. Dan akhirnya siapa yang punya kemungkinan aksesnya lebih tinggi untuk menjadi sukses di negeri ini? Mereka yang lahir dari rahim ibu yang kecukupan. Betul? Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan itu timpang. Oleh karena itu perlu ada negara yang melakukan redistribusi itu. Maka yatim kita bisa maknai, kita lebarkan mereka yang mungkin tersisih, mereka yang marginal, mereka yang tidak atau kalah dia di dalam persaingan kehidupan. Karena memang tidak sama semua orang. Maka negara harus melindungi mereka. Jadi bukan hanya melindungi anak yatim yang nggak ada ayah dan ibu. Itu iya juga. Tapi luaskan, ada banyak kelompok masyarakat yang stunting, yang miskin, tidak punya akses pendidikan, nggak punya akses berobat, sekolah, dan sebagainya. Oke, keempat. Au miskinan damat surobah. Kamu mengentaskan kemiskinan di negerimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah orang miskin karena malas? Yang keras. Nah, coba, pemulung malas nggak dia? Oh, Bapak masih tidur, dia udah ngutip, betul? Rajinnya luar biasa, nggak ada malas-malasan. Kerja dia pagi, sore, siang, malam, tapi tetap miskin nggak? Iya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemiskinan dalam sebuah negara bukan karena malas, tapi karena struktur ekonominya timpang, dan akhirnya yang kaya akan tetap kaya, yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu dalam sebuah negeri, negara harus dibangun ekonomi yang bisa membuat rakyatnya itu tumbuh secara bersama-sama. Ya. Ekonomi tidak boleh bersifat kapitalistik. Karena kapitalistik, uang membuat uang lagi. Kalau Bapak Ibu punya uang 10 miliar hari ini, ditabung, udah nggak usah kerja. Karena sistem ekonominya menjadikan yang kaya akan menyedot kekayaan untuk dia tambah kaya. Jadi sistem ekonomi itu yang diubah. Jadi negara harus bisa menjamin keadilan ekonomi bagi rakyatnya. Setuju nggak? Allahu Akbar. Jadi negara itu nggak bisa membiarkan negaranya sebagai ladang. Silahkan yang kuat bersaing, semuanya bersaing. Loh, you negara. Kalau you pejabat negara, maka you harus pikirkan mereka yang kalah dalam persaingan. Dia harus melindungi yang kalah itu. Gak bisa, terserah. Dia kalah kan karena memang gak berbuat bagus, Pak. Gak ada sekolahnya, rasain aja lu kalah. Negara itu harus melindungi. Ya, karena itu sistem ekonomi di sebuah negeri itu, kata Al-Balad, harus dientaskan dengan cara yang lebih baik. Oke, yang kelima apa? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Mereka saling menasehati, saling berkasih sayang. Ini mungkin bisa diartikan sebagai pendidikan. Ya, artinya bahwa cara membangun negeri dalam surah Al-Balad yang kelima adalah sumber daya manusia mesti diperkuat. Nah, jadi sudah benar berarti Pak Prabowo ingin ya menurunkan lagi anggaran supaya anggaran itu kepada masyarakat bawah. MBG misalnya 400 triliun. Itu dari kajian ekonominya bagus juga, karena kalau MBG-nya itu berjalan, maka si tukang-tukang sayur akan tersedot juga kan. Mereka akan mereka akan bisa berjualan itu. Jadi 400 triliun akan turun ke bawah, berarti ekonomi di bawah akan mengalir. Kalau betul nanti KMP, Koperasi Merah Putihnya, 80 ribu koperasi akan jalan, dengan modal 5 miliar satu koperasi misalnya, maka akan beredar uang itu di rakyat bawah. Berarti ekonomi akan bergerak di bawah. Mudah-mudahan kalau itu betul. Asal tidak, yang keras, asal tidak, aman-aman. Itu dia. Nah, oleh karena itu kita harus mengingatkan. Setuju nggak? Maka rakyat harus aktif.
Ya, media sosial itu gunakan supaya kita bisa mengingatkan siapapun pejabat publik, dia harus konsisten komitmen kepada kepentingan publik. Ya, alhamdulillah. Demikian surat Al-Balad. Hari ini pulang dari sini harus hafal semuanya. Bisa? Jangan lupa Al-Balad ditutup dengan kalimat apa? Ulaika ashabul maimanah. Mereka yang menjalankan jalan yang mendaki itu adalah golongan kanan, kata Allah. Ya. Summa kana minal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Tapi mereka yang menolak yang 5 tadi adalah golongan kiri. Siapa golongan kiri? Alaihim narum muqsadah. Mereka adalah bagi mereka api yang menyala-nyala. Berarti Pak, dalam surah Al-Balad ini 5 prinsip utama di dalam membangun negeri. Kalau tidak itu dipenuhi oleh negara sebagai kewajiban dia, maka dia masuk golongan kiri. Golongan kiri adalah api yang menyala-nyala. Ya, kembali kepada surah Az-Zumar tadi. Maka ini semuanya adalah kesempatan bagi kita. Ayo ready Bapak Ibu? Wih, Az-Zumar ya, akan terus bergeliat, MKPD-nya bergeliat. 5 ini jangan cuma selesai di ceramah ini. Setuju nggak? Nah, saya mengusulkan bahwa masjid-masjid di MKPD ini gerakkan semua yang terkait dengan ekonomi umat. Ya, ekonomi umat. Semua coba, Bapak Ibu ceklah sekarang ini. Coba cek satu persatu. Ya, urusan perdagangan kita, ekonomi kita. Ya, kita ini kebanyakan impor, betul? Oke lah, itu nanti kita bicarakan lagi lah, banyak sekali. Tapi saya ingin sampaikan bahwa tidak bisa kita ini membiarkan negara atau kehidupan bersama ini dengan partisipasi kita yang rendah, tidak bisa. Kita harus ikut, masjid harus ikut membicarakan itu. Saya sangat setuju sekali bahwa urusan di rumah tangga kita pun, urusan alat cuci piring, pembersih lantai, pewangi, minuman, ya apalagi, belum lagi handphonenya. Nah, kalau handphone, waduh, handphone ini berat sekali memang. Handphonenya merek apa? Samsung, itu handphone saya Samsung. Saya saking keselnya itu, saya buang handphone saya. Bukan, kenapa? Saya tanya ke Depok, ya kan, di Depok Mall. Mbak, ada nggak handphone buatan Indonesia? Mana ada aja bapak ini. Saya bilang, Mbak ini jual handphone di Indonesia, jual dong handphone buatan Indonesia. Kenapa jual handphone asing semua? Nggak ada Pak. Akhirnya kesel saya buang Pak handphone saya. Campakkan. Ya kan? Besok nggak ada handphone, pasti saya ambil lagi lah. Apa artinya? Kalau betul data yang kemarin diungkapkan Pak Anies itu, bahwa 2023 kita orang Indonesia belanja beli handphone di luar negeri 30 triliun. Padahal bikin pabrik handphone tidak lebih dari 5 triliun. Kenapa nggak dibangun di dalam negeri? Nah, oke, kita harus ingatkan, ya. Kita harus kaji ini lebih dalam. Jangan selesai hanya di sini Al-Balad, ya, setuju ya? Nanti urusan kita juga, Pak, saya kira harus lebih diperketat lagi supaya masjid bisa berperan lebih banyak lagi. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ini Allah membimbing kita untuk ikut membangun negeri Indonesia yang kita cintai ini. Dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Yang keras, merdeka! Allahu Akbar! Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu Muhammadiyah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu NU. Billahi taufiq wal hidayah. Itu HMI, kata orang HMI. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Saya kira tidak selesai kita bicara tentang ini luas sekali. Teruskan ini. Dan apa lagi ya Pak? Apa lagi Pak? Ada pertanyaan? Itu dia itu. Oke, silakan Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin ya Pak. Mungkin saya sedikit aja akan bertanya terkait dengan kemarin rame-rame terkait dengan dana CSR BI itu bermasalah di Komisi 11 ya, ratusan kalau nggak salah puluhan miliar ya.
triliun ya, triliun kalau miliar. Dan saya kebetulan sebagai penggerak sosial di daerah, saya membangun sekolah TK, itu dapat bantuan, terus terang aja saya sebutin partainya, PKS. Dan kebetulan di Komisi 11 aja itu ada Golkar, Demokrat, kalau nggak salah ya, PKS, Gerindra, termasuk di situ orang-orangnya banyak. Dan ini terkait dengan penggerak sosial ini, saya dapat bantuan Pak 100 juta untuk pembangunan TK. Oke. Itu diambil 20%. Nah, diambil 20%, sempat saya berteriak dengan rekan-rekan saya. Dan SPJ-nya pertanggungjawabannya dibuat 120 juta. Nah, itu sangat luar biasa, Pak. Pas saya teliti, saya kaji pengen tahu, rupanya anggarannya cukup besar, Pak. Di atas 200 juta ke atas gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana negara kita mau merdeka. Sementara kemerdekaan ini dirampas sama orang-orang yang memang orang itu tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi. Masyarakat dikorbankan. Itu mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Pak menurut saya langsung aja Pak ya. Keberanian Pak. Orang beriman itu berani menyuarakan kebenaran. Berani nggak kita melawan itu Pak? Nah iya. Karena nggak bisa kita mengharapkan orang lain untuk memperbaiki keadaan. Kita serahkan itu ke mana? Partai. Partainya berbuat juga yang begitu. Nanti ke kehakiman, ke kepolisian, ke pengadilan. Berapa banyak pengadilan yang tidak adil? Iya, jadi Pak menurut saya sama-sama aja Pak kita berjuang. Bapak berjuang situ, suarakan itu. Kalian ini jangan korupsi ya, bilang tegas-tegas saja. Jadi harus ada keberanian. Maka saya ingin mengkampanyekan orang beriman itu cirinya berani dia menyuarakan kebenaran. Kalau kita takut, ya kan berarti tipis iman kita. Gitu. Wah kan kita harus hati-hati Pak. Iyalah, namanya hati-hati kita juga berpikir, kita juga hitung, kita juga atur strategi. Itu memang harus. Wong Nabi aja juga mengatur strategi perjuangan. Tapi kalau kita nggak ada keberanian, semuanya berhenti. Ya sudahlah kita ikut arus saja Pak. Ya memang begitu keadaannya ya sudah daripada nggak dapet. Oke Pak, setuju nggak Pak? Saya nggak tahu jawabannya seperti apa, tapi saya hanya ingin Bapak itu berani menyuarakan kebenaran. Seperti tadi Bapak sini beranilah Bapak ngomong di sana. Siapa? Oke, mau Bapak? Fadal. Waalaikumsalam. Itu kan? Siapa? Ini Anda ini saya Pak. Saya bukan partai Gerindra Pak. Saya tidak punya partai sekarang. Kalau Bapak usulin saya masuk partai, wallahu alam bisawab. Nanti aja Pak. Oke. Tapi saya setuju bahwa siapapun hari ini itu harus ikut partisipasi aktif di dalam hidup bernegara ini. Dan saya akan ikut Pak. Dengan cara ini kan sebetulnya saya sudah ikut juga kan, memperbaiki negeri. Ayo kita bangkit sama-sama. Dan insya Allah Pak, kalau ada kesempatan harus kita ciptakan. Ya. Kalau kontestasi nanti Pak 2029. Sekarang ini saatnya apa? Kompetisi. Kita kompetisi pemikiran dengan eksekutif. Kalau eksekutifnya salah, kita suarakan dari kita pendapatnya. Maka semua kebijakan publik yang akan diambil oleh eksekutif harus ada public hearing. Apa itu public hearing? Dengerin tuh suara publik. Ini ngambil kebijakan untuk publik hanya ngobrol-ngobrol 3 orang, habis itu udah diumumkan jadi kebijakan publik. Dengerin dulu. Kebijakan pendidikan misalnya. Kenapa nggak dikumpul 1000 profesor? Mana prioritas untuk kita lakukan pendidikan ini? Kebijakan ekonomi, nggak cukup hanya 2-3 orang ngobrol lalu bikin kereta cepat, nggak bisa.
Ya kan, hanya ngobrol-ngobrol, bikin ini, bikin itu. Ya, belum tentu benar, harus ada public hearing. Itu kenapa pejabat publik nggak bisa mengambil keputusan seseleranya sendiri saja. Seolah-olah dia paling tahu semuanya karena dia punya kekuasaan. Berbahaya. Maka publik harus diikutkan. Kita harus punya partisipasi aktif. Itu Pak, setuju ya Pak? Saya tunggu Anda jadi anggota DPR. Masya Allah. Siap Pak, siap. Jangan hanya nunggu Pak, bantuin ya Pak. Mau bertanya satu aja. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Ahwat. Silakan. Ibu-ibu, tafadhol. Ya, mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Tadi sesuai pertanyaan Pak Bambang ya, gimana kita mau bersuara? Kalau kita berseberangan dengan pembuat kebijakan, langsung diintimidasi dan dikriminalisasi. Itu aja Pak. Iya. Memang para pejuang dan pemimpin itu lahir dari masalah-masalah yang begitu kan? Ya kan? Kalau kita nggak berani menghadapi tekanan itu, ya kita jadi orang yang ikut arus saja. Jadi kerumunan. Nah, jangan jadi kerumunan. Di zaman Nabi juga begitu kok. Ya kan? Kenapa Nabi terusir dari kota Mekah, padahal itu kota kelahirannya? Kenapa? Karena menyuarakan kebenaran. Karena begitu disuarakan kebenaran, yang terancam siapa? Oligarki yang ada di kota Mekah saat itu. Para feodal-feodal, bahaya. Wow, itu kan zaman perbudakan. Lah kalau ajarnya Nabi berkembang, maka perbudakan akan hilang. Kalau hilang perbudakan, maka orang Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu kehabisan kekuasaannya. Maka mereka menyerang Nabi karena apa? Terancam kekuasaannya, ya kan? Terancam pengaruhnya mereka. Jadi bukan soal kebenaran, tapi soal apa itu? Selera dan kepentingan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang tadi bahwa kalau kita menyuarakan ada tekanan, ya memang iya. Karena banyak orang terancam kalau kebenaran itu diungkapkan. Karena memang kekuasaan banyak yang tidak benar. Kekuasaan ini kan paling gampang mengambil keputusan. Maka supaya keputusannya benar dan lebih benar, dia harus dibicarakan dulu secara umum. Supaya dikritisi dulu itu kebijakan sebelum diputuskan. Maka rakyat harus diundang. Itulah namanya public hearing. Oke, Ibu tadi yang coba aja suarakan Bu. Kalau nanti Ibu diintimidasi, sampaikan lagi, debat lagi sama dia. Berani nggak? Tadi kan udah jelas bahwa ciri orang beriman itu apa? Berani. Berani karena kita benar. Supaya kita benar, kita kaji juga usulan kita itu. Asal diomongin ya kan? Harus dikaji dulu, dibahas dulu. Kalau udah jelas benar sana sini, suarakan. Suarakan dan seterusnya. Seperti itu. Banyak sekali. Saya ini 13 tahun juga di BUMN dulu Pak. Jadi saya ngerti juga birokrasi. Ya, oke. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Woi, banyak nampaknya nih. Silakan. Umur? Bapak bisa aja. Saya udah setengah abad lebih Pak. Maria, ini nampaknya udah ada tim sukses di sini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya minta maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang dari saya untuk pertanyaan itu Pak Ustadz. Yang saya langsung yang titik ini mungkin Pak Ustadz. Kita kan semua membicarakan hal yang tadi Pak Ustadz katakan, intinya yang saya maksud pribadi ini Pak Ustadz, semua kan pemimpinnya Pak Ustadz. Pemimpinnya gitu. Pemimpinnya. Kalau di kita kan presiden Pak Ustadz. Walaupun itu tetap ada yudhik eksekutif Pak di DPR. Tapi DPR saya anggap ini ompong Pak Ustadz. Nah, artinya cuman ini doang kan, bener saya katakan almarhum Gus Dur, walaupun terlepas itu pro kontra itu Pak Ustadz ya. Yang maksud saya begini untuk menekankan kita susah payah ujungnya kan Pak Ustadz, semua pemimpin itu di partai ada Pak Ustadz memilih presiden. Walaupun itu presiden ke bawahannya ada menteri-menteri kan, tapi tetap presiden mengambil kebijakan yang utama. Ya, kalau kita menarik sejarah sebelumnya,
sejarah kita itu nggak ada yang presiden yang ideal selama ini Pak Ustadz. Kan kembali ke partai itu sendiri. Partainya sehat melahirkan pemimpin yang sehat. Sementara partai kita ini nggak pada sehat Pak Ustadz, saya lihat. Walaupun itu kontroversi itu ya dibilang. Nah maksud saya membenahi hal itu kan dari bawah juga Pak Ustadz. Mungkin kan dari Pak Ustadz bilang dari keluarga. Tapi realisasinya untuk mencapai situ orang masyarakat itu bermacam-macam. Nah maksud saya yang konkretnya itu bagaimana Pak Ustadz untuk mencapai partai yang sehat untuk menjadi pemimpin yang bagus. Oke, jawabannya langsung. Orang-orang baik dan cerdas itu harus mimpin partai. Itu nomor satu. Nomor dua, warganya harus lebih cerdas. Supaya lebih cerdas, mereka harus ngaji juga soal ekonomi dan politik. Jangan ngajinya hanya untuk misalnya maksudnya fikih ibadah. Fikih ibadah oke kan, maksudnya ditambahin gitu. Jangan cuma fikih ibadah saja, tambahin juga fikih politik, fikih ekonomi. Supaya masyarakatnya lebih sadar tentang kehidupan bersama bernegara berbangsa. Karena sudah teorinya udah jelas bahwa demokrasi itu hanya akan berlangsung dengan baik kalau rakyatnya diberitahu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Jadi politik itu, demokrasi itu akan buruk kalau rakyatnya hanya diberi bansos. Hanya dicekokin, apalagi disiapkan buzzer untuk memperbaiki pikiran mereka. Itu cara demokrasi paling buruk. Dan anehnya itu terjadi pula di negeri kita. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, mulai dari kita lah. Mulai hari ini. Sebetulnya udah mulai dari kemarin-kemarin gitu ya. Tapi, ngeri kali. Revolusi itu jangan direncanakan. Tapi itu aliran sejarah. Siapa mau revolusi kalau orangnya nggak sadar? Jadi revolusi itu satu klimaks saja. Wah, ketika semua rakyat berpikir yang sama tentang hak dan kewajiban mereka, mereka bersama-sama bersatu menghadapi kekuasaan yang zalim, terjadi revolusi. Nggak usah direncanain. Tapi Bapak merencanakan revolusi kapan terjadinya, terus rakyatnya hanya mengharapkan bansos, ya nggak jadi revolusi. Nah, itu dia jawabannya. Sekolahnya SD SMP. Kan itu Pak. Jadi memang revolusi susah juga terjadi di Indonesia. Karena rakyatnya kurang bisa berpikir tentang tadi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita udah 80 tahun Indonesia merdeka. Kalau umur manusia udah tua itu. Saya istilahnya frankly speaking lah ya. Maksudnya ini kalau kita omongin Indonesia itu lambat gitu, lamban dan tertinggal jauh. Menurut saya betul, presidennya harus tanggung jawab. 7 presiden kita, 8 ya? Mudah-mudahan 8 ini beda lah gitu ya. Nah, 7 sebelumnya itu sudah kita bersyukur lah bahwa dulu saat kita kemerdekaan $80 per kapita. Kecil sekali, miskin sekali kita. Memanglah kurang ajar VOC dan Belanda itu kan. Dan mereka itu menyedot kekayaan kita untuk dibawa ke sana. Bayangkan sepertiga dari APBN-nya Belanda dulu diambil dari kekayaan Indonesia. Ya kan? Nah, kita begitu merdeka cuma $80 per kapita. Soekarno dan Soeharto ya kan berhasil menaikkan per kapita kita, terlepas dari caranya banyak salah juga. Ya, itu bisa dibahas lebih dalam, tapi kita akhirnya bisa meningkat sampai $2.500 per kapita. Tapi itu masih jauh dibandingkan dengan negeri tetangga kita. Sekarang per kapita kita 4.900. Malaysia sudah di atas 10.000. Tuh lebih tinggi. Saya agak moderat dikit Pak bilangnya. Oke. Cina itu RRT sana, Republik Rakyat Tiongkok. Tahun 1990 dia 2 kali lebih miskin dari kita. Per kapita dia waktu itu $330 per kapita, Indonesia $560 per kapita. Kita 2 kali lebih kaya dari orang Cina. Sekarang tahu berapa Cina? Sudah di atas 12.000. Kita masih 4.900. Jadi kita tuh disalib, kita itu lambannya, aduh. Itulah, untung bukan saya ya Pak yang ngasih ya. Iya, itulah. Oke, saya simpulkan dulu ya. Artinya apa? Keadaan lambannya Indonesia ini harus
memang kita bergeliat bersama-sama. Kita sangat mengharapkan Prabowo hari ini bisa bangkit, berani dia. Supaya dia berani, kita kasih dia dukungan. Bukan saya, maksudnya gini, cara gini, di depan pintu itu ada macan. Ya kan? Prabowo suruh pergi ke sana lewat sana. Ah, ada macan Pak. Takut nggak dia? Nah, itulah keadaannya sekarang. Supaya dia berani gimana? Pak, ini senjatanya Pak. Wah, Pak, ini alatnya Pak. Betul nggak? Kita bekali dia supaya berani. Ya kan? Kita supaya dia berani menghadapi macan-macan tadi itu Pak. Nah, gitu. Artinya apa? Oke ya. Baik Bapak Ibu, fakta ini akan kita hadapi. Oleh karena itu kita terus bergerak. Saya akan bergerak. Hari ini saya akan bicara juga dengan Pak Rosyad tentang hal-hal apa yang bisa kita kerjakan. Ya, kita sebentar lagi. Kita nggak cukup hanya pengajian, tapi kita juga harus mengatur langkah-langkah. Termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kerjakan sekarang, misalnya soal ekonomi masyarakat, soal apalah yang bisa kita kerjakan sama-sama, Pak. Jangan kita ini dibiarkan seolah-olah kita bicaranya kritis, tapi kita menggunakan produk yang melemahkan diri kita juga. Ya kan? Kita bicara tentang hal-hal besar, tapi hal kecil kita tinggalkan juga. Gitu. Ya kan? Ya itu tadi, hal-hal yang sederhana, soal air minum, soal sabun, soal makanan-makanan, soal macam-macam itu. Monggo Pak. Oh iya, udah Pak. Bapak mau nanya tadi Pak? Langsung aja Pak, singkat Pak. Oke. Oke, langsung. Oke. Itu sangat mengagumkan. Mengagumkan? Dilakukan oleh orang-orang yang awam. Dari negara muslim terbesar di dunia, dari negara yang paling religius di dunia, ulama kurang berperan aktif dalam mendoktrin kalau korupsi itu haram. Ya. Dan dua kali. Ya. Banyak juga dari para ulama. Sedih sekali. Oke. Nah, itu yang respon. Oke. Jadi minta respon lagi, dijawab. Ya, responnya adalah hari ini kita perang terhadap korupsi. Allahu Akbar. Ya kan? Perang, dan saya akan perang juga dengan korupsi. Bapak ikut perang juga. Semuanya kita perang. Siap? Ya, dan Prabowo juga perang melawan korupsi. Kita asal jangan omon-omon. Kita cegah supaya Prabowo jangan omon-omon. Ya, siapa? Bahwa masjid-masjid harus doktrinnya korupsi haram, korupsi haram, korupsi haram. Jangan cuma tidak sholat berdosa, tapi korupsi juga berdosa dan haram. Harus. Korupsi dan kawan-kawannya maksudnya. Oke, satu lagi, memang Indonesia ini, agama Islam itu, kitalah umumnya ini di Indonesia beragama ini, itu sifatnya itu ritual. Agama yang ritual, ya, dia hanya mengharapkan pahala. Baca Quran, cari pahala. Sholat, cari pahala. Umroh, cari pahala. Haji, cari pahala. Jadi sekedar melepas kewajiban. Pergi haji 221.000 jemaah haji. Sudah lepas kewajiban hajinya. Pulang dari haji. Nah, jadi apa? Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia tidak membentuk karakter dan kepribadian dia menjadi orang yang jujur, benar, adil, menolong. Tidak begitu. Itu kita kesalkan juga. Jadi itu juga bagian dari perjuangan kita agar agama di Indonesia menjadi power. Ya, agama kita ini harus menjadi kekuatan untuk kita bangkit. Bukan agama yang membuat kita yang penting adem Pak, zikir pada Allah. Ya kan?
Soal hiruk pikuk di luar sana itu mah bukan urusan saya. Yang penting saya damai, berzikir. Damai itu adalah damai dalam perjuangan. Orang yang berjuang kan berat yang dihadapinya. Tapi karena dia dekat dengan Allah, hatinya damai. Bukan perjuangannya dihilangkan demi kedamaian hatinya. Jadi perang melawan kemiskinan, perang melawan korupsi, melawan kebatilan harus tetap dilakukan oleh orang yang beriman. Dan karena dia beriman, dia nggak takut, dia nggak khawatir. Dia nggak ada gundah gulana di hatinya. Kan itu. Iya. Ya. Korupsi mereka sangat rendah. Karena itu adalah didoktrin. Oke. Ketika secara fisik dibunuh hari Woi, oke ya. Oke, gini ya. Jadi sekarang eksekutif itu Prabowo khususnya itu lagi terus gencar. Kita bantu dia. Kita bantu sama-sama. Kita di masjid kita doktrin. Ya, begitu juga ke anak-anak muda kita dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin juga bahwa cara kita beragama, mari kita ubah dia jadi agama yang bersifat transformatif. Bukan agama yang konservatif dalam arti kita hanya selesai tugas atau kewajiban. Seperti pergi haji. Ya kan? Seolah-olah sudah mabrur ketika sudah hajinya selesai. Saya ingin mengatakan, haji di tanah suci itu kalau sesuai syarat dan rukun itu namanya makbul. Mabrurnya di mana? Di tanah air. Karena mabrur itu adalah puncak kebaikan yang dia bisa jalankan untuk mengubah tanah airnya. Jadi jangan kira setelah haji selesai, Pak. Saya sudah selesai haji, udah mabrur, udah masuk surga. Karena haji yang mabrur, Rasulullah janji surga. Padahal mabrur adalah wujud daripada semua ajaran haji dipraktekkan dalam kehidupan. Waduh, keren banget Pak kalau ini mau dibahas Pak. Saya punya modul untuk khusus membahas bagaimana haji dalam konteks membangun negeri. Bapak pakai ihram, Bapak tarwiyah di Mina, Bapak wukuf di Arafah, Bapak Muzdalifah, Mabit, Bapak lontar jumroh. Itu semua pembentukan pikiran Pak. Itu bukan hanya etapa ritual yang kita harus ikuti secara ritual, tapi itu adalah membentuk kepribadian kita satu persatu. Itu Pak, dahsyat sekali Pak. Saya menyebutnya itu power of mabrur, kekuatan mabrur. Jadi orang, siap. Saya akan bahas itu Pak. Kalau izin nanti dari Pak Ketua MKPD, kita akan bahas tentang power of mabrur. Itu dahsyat Pak, dahsyat, luar biasa. Jadi Allah itu Pak, menciptakan Islam itu hebat. Allah sendiri yang menjamin. Allah bilang apa? Al-Islamu ya'lu. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi pertanyaan, kenapa Muslimnya tidak tinggi? Dulu ada buku Pak, judulnya Limadza ta'akhkharul Muslimun. Mengapa umat Islam tertinggal? Walimadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat yang lain lebih maju? Itu 50 tahun yang lalu ditulis oleh Dr. Amir Syakib Arsalan. Hari ini bukti bahwa banyak negara-negara muslim itu tertinggal. Tapi gini maksudnya Pak, jangan pesimis dulu, karena memang sejak Turki Utsmani runtuh, kan semua wilayah-wilayah muslim itu yang tadi di bawah Turki Utsmani diambil alih oleh siapa? Eropa, Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, Indonesia, Belanda, Malaysia, Inggris, Pakistan, Bangladesh, Iran, masih banyak lagi, sana semuanya diambil oleh Eropa. Dalam penjajahan Eropa itu, maka terjadilah berbagai hal. Pemimpin-pemimpin muslim yang ada di daerah tersebut, itu dihabisi oleh mereka. Kemudian dicekokin mereka budaya-budaya barat yang disebut dengan akulturasi budaya atau westernisasi. Semua wilayah jajahan mereka itu harus mengikuti pola berpikir barat. Maka waktu itu statementnya apa? Kalau mau maju ikuti kami, kata mereka. Begitu kita ikuti mereka, mereka lebih maju. Kita di bawah terus. Kayak eskalator kan? Eskalator gimana? Naik kan? Dia di atas, kalau mau maju ikuti saya. Kita naik selangkah, dia
naik lagi. Jadi kita nggak pernah ngejar dia. Begitulah kata mereka. Maka negara itu, sekarang ini misalnya, sudah merdeka dari Eropa. Belanda sudah pergi, Inggris sudah pergi dari Malaysia. Ya, negara-negara muslim yang dijajah tadi sudah merdeka dari Eropa. Tapi apakah selesai? Penjajahan berlangsung setidaknya dalam 3 hal. Satu, saya melihatnya dari sisi international trading. Wah, ini sudah ekonomi, Pak. Disertasi saya memang tentang politik ekonomi. International trading, nanti bahas lagi, Pak. Oke, utang luar negeri. Ya kan? Foreign direct investment. Wah, ini kajiannya Pak Nanang, orang Bank Muamalat Indonesia. Ya. Jadi, itu penjajahan itu berlangsung, Pak, sampai hari ini. Urusan ekonomi, politik, perdagangan luar negeri, investasi asing dalam negeri, ekspor dan impor, itu semuanya mempengaruhi keadaan kelambanan negeri kita. Saya menyebutnya itu sebagai ekstraksi surplus ekonomi dari Indonesia, disedot keluar. Culture itu yang tadi saya sebut sebagai akulturasi budaya. Oke. Akulturasi budaya itu maksudnya pencampuran budaya. Gini aja lah gampangnya. Dulu Bapak Ibu kalau pakai tali pinggang apa mereknya? Tali pinggang apa namanya? Bellini, apa dulu? Gespernya apa? Ini Barat kan? Eropa ini. Orang Indonesia jadi gumun dia melihat orang Eropa. Jadi itu budaya ditampilkan di semua negara jajahan agar orang wilayah jajahan itu kagum dengan penjajah. Kita nggak pakai bahasa Belanda, tapi kita mengagumi Eropa sebagai standar keberhasilan. Sepatunya dari mereka, parfumnya mereka, tasnya mereka, bajunya gaya mereka. Wah. Tapi hari ini Eropa sudah mulai lemah. Tapi anehnya ada kekuatan baru muncul di timur. Timur Korea Selatan. Timur Cina. Timur adalah Taiwan. Tapi dua itu sudah akan menjadi kiblat baru bagi ekonomi-ekonomi yang rendah kayak Indonesia. Anak-anak muda kita itu demamnya Korean Wave. Gelombang Korea. Mereka pakai kosmetiknya Korea, nyanyinya bahasa Inggris, tapi bajunya Korea, gaya pakaiannya Korea. Dulu kita ke Eropa, ya kan? Liburnya ke Paris. Tapi anak-anak muda kita kiblatnya sekarang ke Korea. Jadi Bapak Ibu, ini yang namanya pencampuran budaya. Itu namanya kalau dalam kajian politik itu namanya soft power. Kalau hard power itu senjata, kalau soft power itu budaya. Budaya itu diikuti oleh ekonomi. Jadi budaya itu sebetulnya cara untuk agar negara berkembang membeli produk mereka. Ya bajunya, ya handphonenya, ya mobilnya. Coba, Bapak Ibu sekarang bangga nggak pakai mobilnya Korea? Enggak ya? Bagus kalau enggak. Cuma masalahnya nggak ada mobil Indonesia. Nah itulah dia. Kita doakan, bukan kita doakan. Kita minta Prabowo bikin mau untuk rakyat. Amin gitu dong. Ulangi. Kita minta Prabowo untuk produksi maung tapi untuk rakyat. Bisa nggak? Jangan maung untuk pejabat aja. Saya kalau ada mobil maung untuk rakyat, saya beli. Saya orang nomor 1 pengen beli. Daripada saya beli Hyundai. Pak, saya distributor Hyundai Pak di sini Pak, saya jemaah Hyundai Pak. Ya kan? Ya artinya kita juga terpaksa semuanya bekerja untuk di perusahaan-perusahaan asing tersebut ya. Jadi memang di Indonesia ini Pak, dulu cara membangun negara itu 2. Satu namanya pasar bebas. Kalau Bapak Ibu belajar ekonomi namanya itu Adam Smith. Mazhabnya Adam Smith. Tapi satu lagi ada namanya Frederick List. Dia ekonomi nasional. Jangan negara itu diserahin ke pasar bebas, tapi kamu atur sebagai ekonomi nasional. Indonesia sayangnya mengikuti yang mana? Pasar bebas. Kalau negara masih awal-awal perkembangan, jangan pakai ekonomi pasar bebas. Pakailah national economic system.
Ya udah, amin. Ya, udah Pak ya, cukup ya. Wah, ini nggak selesai nih kalau gini ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita semuanya ke dalam jalan yang benar ya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga MKPD Pondok Kelapa terus sukses berjaya. Kita doakan juga Pak Rosyad diberikan Allah kesehatan dan kekuatan. Ya, demikian maaf lahir batin. Apa itu bahasa Sundanya? Sampurasun ya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman kiri kanan sebelum keluar ruangan. Nah, assalamualaikum bos. Alhamdulillah. Syukuran. Panggil Pak.